Rumah Hadaman, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Telat membayar utang rumah warga di Garut dirobohkan rentenir. Buruh dan petani turun ke jalan berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi. Penerima BLT BBM di Sumedang dimintai uang untuk membeli kupon gerak jalan ulang tahun kelurahan. Kebakaran melanda gudang penyimpanan drum plastik dan busa di Cianjur, serta sebuah ruko yang dijadikan gudang penyimpanan beras dan telur di Tasikmalaya. Gudang penyimpanan drum plastik dan busa yang terletak di Kampung Bongas, Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, pada Jumat malam terbakar. Api semakin membesar lantaran banyaknya bahan material yang mudah terbakar. Warga yang khawatir kebakaran merambat ke rumahnya membantu pemadam kebakaran memadamkan api. Api berhasil padam 45 menit kemudian setelah damkar mengerahkan 6 unit mobil. 1 orang anggota pemadam kebakaran pingsan karena menghirup asap dari kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Cara pastinya itu yang disebabkan dari apa itu belum tahu pasti, karena pemilik dari rumah ini ataupun karyawan yang ada di sini itu begitu ada kebakaran langsung menyelamatkan daripada kendaraannya. Kemungkinan bisa juga dari listrik, kemungkinan juga diduga mungkin dari listrik. Nah itulah. Kebakaran juga melanda 1 unit ruko berlantai 2 yang dijadikan gudang telur dan beras di Pasar Cikurubuk, Blok C, Kota Tasikmalaya pada Kamis malam. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari lantai 1 ruko. Diduga kebakaran disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kebakaran tidak ada penghuni atau pegawai gudang. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Diduga pondasi tak kuat menahan beban bangunan, sebuah bangunan minimarket di Bandung ambruk. Tidak ada korban jiwa namun 2 unit sepeda motor rusak. Maret Pasir Jambu, waduh runtuh. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sebuah bangunan minimarket yang terletak di Jalan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung ambruk. Menurut keterangan dari petugas pemeliharaan mesin ATM, sebelum ambruk kondisi bangunan sudah rusak. Pondasi bangunan lapuk serta beberapa bagian dinding retak. Pondasi diduga tak kuat menahan beban bangunan sehingga ambruk. Pondasinya udah pada copot keramik-keramiknya. Nah, gak lama dari itu tiba-tiba rubuh Pak, saya kejebak di dalam. Oh, akan sempat ketimpa bangunan? Cuman alhamdulillahnya cuman kena percikannya aja, batu-batunya aja, soalnya saya lari ke dalam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat ambruk bagian dalam bangunan kosong. Pegawai minimarket mendeteksi adanya kerusakan pada bangunan serta suara gemuruh sehingga mereka menutup pintu masuk minimarket. Usai ambruknya bangunan minimarket di Jalan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, polisi secara bergantian berjaga di lokasi kejadian untuk mencegah adanya pencurian barang-barang milik minimarket. Mereka memasang garis polisi agar tidak ada aktivitas di lokasi kejadian. Polisi memeriksa 5 saksi untuk mengetahui penyebab ambruknya bangunan minimarket. Kemarin itu ada dari karyawan 3 saksi, dari karyawan Bank BCA yang mau ngisi ATM ada 2 saksi. Jadi sekitar 5 saksi. Hingga saat ini pihak manajemen minimarket belum bersedia diwawancara terkait insiden ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tebing setinggi 15 meter di Sukabumi longsor, 1 rumah warga terancam ambruk. Usai diguyur hujan, sebuah tebing yang berada di bantaran Sungai Cipelang longsor pada pukul 9 malam. Hal ini menyebabkan rumah milik Zainal, warga Keramat, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, terancam ambruk. Tanah longsor mengancam bagian dapur rumah. Pemilik rumah mendengar suara gemuruh saat longsor terjadi. Kejadian ini hampir jam 8:30.
Jadi nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Tapi sebelumnya udah diguyur hujan dulu. Udah diguyur hujan lebat dulu. Ini Kang, ini yang longsor ini nyaris yang tergerus bagian mana Kang? Bagian dapur, belakang rumah. Tak ingin ambil resiko, Zainal dan keluarganya saat ini memilih mengungsi ke rumah saudara yang tidak jauh dari rumahnya. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Seorang remaja di Bogor tewas usai terlibat tawuran antar kelompok. Korban mengalami luka bacok di bagian dada. Tawuran antar kelompok yang terjadi di Jalan Roda Kota Bogor Sabtu dini hari menewaskan seorang remaja berusia 18 tahun bernama Fajar Ramadan. Fajar tewas setelah terkena sabetan senjata tajam di bagian dada oleh kelompok lawan. Kematian Fajar mengagetkan pihak keluarga karena korban sebelumnya hanya meminta izin ke keluarga untuk pergi ke warung membeli minuman. Terus ketemu sama saya pas dia pulang, minta rokok atuh, saya kasih. Terus saya bilang, "Dek, mau kemana lagi Kasep?" Mau beli aqua, saya bilang, "Dek, itu ada aqua, ada RS." Enggak, mau beli apa sih? Beli Panther. Bareng sama si mama keluarnya. Setelah itu saya tidur. 15 menit kemudian saya dibangunin. Menerima adik saya, kabar udah di sini. Jam berapa? Saat ini polisi masih mengejar pelaku pembacokan terhadap korban. Penyebab meninggal luka terbuka akibat benda tajam. Ya, dan sekarang ini tim Opsional Reskrim sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Sementara sudah ada yang diamankan, tapi masih dikejar yang lain-lain. Ini antara Jenazah korban dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diautopsi. Selanjutnya jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ratusan knalpot brong atau bising dimusnahkan polisi di halaman Mapolres Kuningan, Polda Jabar. 359 knalpot brong atau bising merupakan barang bukti hasil penindakan Satlantas Polres Kuningan selama tahun 2019 sampai tahun 2022. Penertiban knalpot brong merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat yang merasa terganggu. Polisi akan tindak tegas apabila ditemukan kendaraan berknalpot bising di jalan raya, sebab setiap kendaraan hanya diperbolehkan menggunakan knalpot sesuai standar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Atau knalpot bising yang sehari-hari mungkin sering kita dengar dan kita lihat sendiri bahwa masih banyak masyarakat baik itu pengguna R2 maupun R4 yang suara knalpotnya mungkin tidak standar lagi, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, kurang tertib gitu seolah-olah. Makanya kita melakukan penindakan baik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini. Gara-gara telat bayar utang, rumah seorang warga di Garut dirobohkan rentenir. Rumah milik Sutina yang terletak di Kampung Haurseah, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, dirobohkan oleh rentenir berinisial A. Rentenir mengerahkan sejumlah orang untuk membongkar rumah panggung semi permanen berukuran 7 x 5 meter persegi. Pembongkaran rumah disebabkan hanya karena Sutina telat membayar utang. Mulanya utang Sutina hanya 1,3 juta rupiah. Namun seiring waktu utang Sutina membengkak 15 juta rupiah. Rupanya Sutina berhenti membayar bunga sebesar Rp350.000 per bulan sejak Januari 2022 lalu. Sutina dan keluarganya tidak mengetahui rumahnya dibongkar. Semua itu terjadi saat ia beserta anak dan suaminya berada di Bandung. Utangnya mah nggak besar Pak, 1.300.000 cuman gitu. Nah, pas bilang ke Aing nggak ada jaminan, nggak bilang jaminan rumah mau dirobohin, enggak. Saya tuh cuman nekan aja. Tanggal itu harus tepat ya, bilangnya gitu. Saya tepat, pas tanggalnya harus ke sana langsung. Tepat lagi harus ke sana langsung. Nah, pas baru udah 3 bulan lah. Saya teh pengen gitu lunas. Saya teh pengen terus kerja di rumah.
udah berhasil bawa uang gitunya mau ke Ai. Pas pulang, rumah udah habis, udah dirobohkan, udah rata lah gitu Pak. Saat ini polisi telah memeriksa Sutinah dan suami beserta sejumlah saksi berikut rentenir berinisial A. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.